Oke, selamat datang di channel Andre Tunggal. Dan ini adalah sebuah video yang saya retake ulang. Bertemakan tentang apa yang menjadi polemik yang muncul belakangan ini, teman-teman. Yaitu tentang polemik video Pak JK atau Yusuf Kala yang dinilai menista kekristenan. Ketika beliau di dalam video, sebagaimana saya telah lampirkan di depan, ini adalah sebuah video yang diterbitkan oleh Masjid Kampus UGM dengan judul Indonesia's Diplomatic Strategy in Mitigating the Potential for Escalation of Multipolar etc. etc. Dalam video tersebut di menit ke-9, teman-teman, hari ini beredar di mana-mana bahwa dianggap bahwa Yusuf Kala ini, Pak JK ini menista agama Kristen. Dan akibatnya mengakibatkan banyak orang Kristen bereaksi keras. Saya tahu bahwa sebagian dari Anda terlibat di dalam sebuah eskalasi kontroversi yang begitu luar biasa. Tapi saya minta teman-teman bersabar dulu. Kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Pak JK dalam bagian ini. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Anda barusan mendengar sebuah video yang diperbincangkan dengan sangat luas oleh orang-orang saat ini di sosial media, terutama bagi kelompok orang-orang yang dalam hal ini adalah orang Kristen, itu bereaksi dengan sangat keras sekali. Karena mereka merasa bahwa agama kami tidak pernah diajarkan demikian, bahwa sebagaimana apa kata Pak JK dalam potongan video tadi, bahwa dikatakan kalau Muslim membunbun Kristen maka syahid. Maka Kristen gitu juga, katanya membunbun orang Islam itu disebut syahid. Nah, dalam video ini saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah perspektif yang lebih clear tentang kontroversi yang sedang terjadi. Dan tentu saja kita akan iris tipis-tipis, dan saya harap dalam video ini kita mendapatkan sebuah perspektif yang lebih bijaksana, perspektif yang lebih tepat, dan sekaligus kita mengamati fenomena ini dengan perspektif yang seharusnya. Kita akan iris tipis-tipis, teman-teman, sesudah yang berikut ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah bergabung di dalam video kali ini. Teman-teman, Anda mungkin sebagian sudah mengikuti apa yang sebenarnya menjadi perjalanan atau mungkin lebih tepatnya live streaming yang saya sudah lakukan di hari kemarin, teman-teman ya. Jadi ini bukanlah sebuah video yang sebenarnya Anda udah ikutin lah. Dan mungkin sebagian dari Anda sudah mungkin bertanya-tanya, kenapa kok video kali ini kok Andre take ulang? Nah, teman-teman, ada sebuah kejadian yang di saat ini saya tidak bisa cerita kepada Anda, tetapi percayalah bahwa saya akhirnya memutuskan untuk kemudian tetap membuat video ini dan mengemasnya secara lebih tepat, karena saya percaya bahwa terlalu banyak beredar narasi-narasi di luar sana yang sangat bisa menggiring komunitas kita menjadi komunitas yang kemudian tidak bijak pula. Saya tidak bermaksud untuk sok bijak, tetapi saya bermaksud untuk memberikan sebuah narasi perspektif, membantu kita semua untuk bersikap dengan lebih baik begitu, teman-teman. Nah, dalam video kali ini saya menambahkan beberapa elemen penting yang saya rasa harus menjadi sebuah narasi yang berkualitas kepada setiap Anda. Karena itu saya memulainya dengan sebuah disclaimer, apakah dalam hal ini Pak JK itu menista kekristenan ketika video yang beredar secara luas itu seperti itu.
Dan kenapa Kristen bereaksi keras, dan tentu saja kita akan mengatakan atau di sini meluruskan kekristenan itu tidak pernah mengajarkan kekerasan, ya. Nah, saya masuk dengan disclaimer pentingnya dulu. Teman-teman, saya mengamati bahwa sebenarnya kejadian belakangan ini sepertinya kita harus mampu melihatnya secara helikopter view. Artinya kita harus mampu melihatnya secara perspektif yang lebih luas, ya. Baru-baru ini kita mengamati bahwa ada sebuah perbincangan hangat terkait dengan Pak JK yang sebenarnya tidak hanya berurusan dengan isu video yang beredar tentang kekristenan ceramah beliau yang ada di UGM itu, ya, yang tadi sudah saya tampilkan kepada Anda yang beredar secara luas. Tidak sesederhana itu, tetapi ada hubungannya dengan isu sebelumnya, yaitu ketika Pak JK ini katanya terseret dengan isu ijazah palsu dari presiden atau mungkin katakanlah mantan presiden Jokowi begitu. Ada Rismon Sianipar di sana, ada Roy Suryo dan sebagainya, dan saya mengamati kejadian ini. Saya ingin mengatakan kepada Anda disclaimer bahwa video ini tidak ada kaitannya dengan isu-isu ijazah palsu. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu-isu seperti ini yang beredar, karena video ini adalah sebuah idealisme saya untuk kemudian mengedukasi setiap Anda yang adalah subscriber saya. Saya ingin mengedukasi Anda dengan perspektif yang baik, perspektif yang tepat, perspektif yang presisi. Dan itu kerinduan saya. Ini hanya sebuah idealisme. Dan saya tidak tertarik sama sekali untuk kemudian menghubung-hubungkannya dengan politik tertentu atau dinamika politik tertentu yang sedang beredar di masyarakat. Karena itu saya juga mengajak Anda, teman-teman, untuk Anda pun berhati-hati melihat apa yang sedang digoreng, isu yang sedang digoreng panas ini. Karena saya pikir kita tidak boleh cuman hanya sekadar menjadi konsumen-konsumen media saja, tetapi kita harus turut serta untuk bisa memilah informasi mana yang kita bisa simak dengan baik atau kita ikuti dengan baik, dengan bijaksana. Karena itu saya berharap bahwa masing-masing Anda punya sebuah level kebijaksanaan tertentu untuk kemudian bisa kita membahas apa yang menjadi topik kali ini. Tapi tetap saya punya sebuah kerinduan, idealisme untuk bisa memberitakan atau memberikan perspektif yang representatif dari kekristenan terhadap apa yang menjadi isu yang ramai ini. Mari kita dengarkan sekali lagi apakah Pak JK dalam hal ini menista Kristen. Mari kita sama-sama simak ini. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Nah, jadi perkataan Pak JK, kalau misalnya kita lihat pada menit ke-9 ini dari video yang saya sudah kasih tahu kepada Anda, maka kita akan menemukan sebuah penggalan di mana Pak JK di sini mengatakan bahwa Kristen juga berpendapat bahwa membun-bun orang Islam itu akan syahid. Ini adalah statement yang tentu saja jika kita dengarkan, maka ini adalah statement yang tidak berkenan bagi orang Kristen. Ya. Nah, sekali lagi saya mengajak Anda untuk melihat video ini, dan saya rasa adil bagi kita untuk kemudian menyimak konteks lebih besar dari apa yang dikatakan oleh Pak JK. Di menit 26 ke atas atau 26-27, saya menemukan Pak JK itu memberi informasi tambahan soal konflik Ambon. Mari kita dengarkan, teman-teman. Merasa syahid, hebat. Dibunuh pun orang... Sorry, ini suaranya kurang gede ya. Saya gedein dulu, teman-teman ya. Oke, mari kita dengarkan. Maaf. Merasa syahid, hebat. Dibunuh pun orang tuanya tidak menyesal.
Tidak ada tangis yang menyesal di Ambon itu kalau anaknya mati. Dia bilang, anak saya sudah masuk surga. Bagaimana menghentikan benda mereka yang begitu? Pertama, ya tentu pada saya masuk semua daerah itu. Tapi satu, saya berpidato di seluruh ribuan orang dengan hanya satu kata, bahwa sekalian Anda merasa masuk surga, tidak benar itu. Anda semua di sini yang membunuh orang masuk neraka. Karena tunjukkan sama saya agama Islam dan Kristen yang mengatakan membunuh orang tidak bersalah masuk neraka, Anda masuk surga. Tunjukkan mana? Di Islam tidak ada, di Kristen tidak ada. Jadi Anda semua masuk neraka. Anda baru saja mendengar apa yang menjadi statement dari Pak JK yang saya kira informasi ini tidak bisa kita abaikan begitu saja. Bahwa beliau di dalam video tersebut, kalau saya bisa rephrasing ulang apa yang beliau katakan, bahwa beliau mengatakan bagaimana caranya untuk menghentikan konflik ini, karena beliau berperan sebagai juru damai dalam tahun 2002, perjanjian Malino yang kedua, beliau itu kan menceritakan beliau masuk ke masyarakat. Dan di situ katanya beliau mengumpulkan orang ribuan katanya. Lalu kemudian di situ beliau mengatakan Islam tidak ada ayatnya untuk membun-bun orang. Lalu dia bilang Kristen pun tidak ada. Ya, kalau saya boleh parafrase ulang apa yang dikatakan oleh Pak JK ini, ya. Nah, perhatikan ini baik-baik. Apakah Pak JK bermaksud menista Kristen sebagai agama yang memperbolehkan perang, membun-bun orang, dan dikatakan syahid? Kalau kita amati statement-statement ini, maka kita akan mampu untuk melihat bahwa statement beliau di menit ke-9 tersebut adalah ada sesuatu yang membingkainya, yaitu sebuah pengalaman Pak JK katanya ketika dia mendamaikan. Dan di situ dia menemukan bahwa ayat atau ajaran agama baik Islam maupun Kristen itu kata dia tidak ada perintah untuk membun-bun orang yang tidak bersalah. Makanya kita mampu untuk kemudian lebih berkesimpulan bahwa sebenarnya ketika dia bilang bahwa Kristen itu dikatakan mati syahid, ya, ketika membun-bun orang, itu adalah sesuatu yang dibingkai dalam kalimat dia, ya. Jadi saya pribadi akan mengatakan bahwa kalau kita menyimak statement beliau secara lebih utuh, maka agaknya kesimpulan ini tendensius bahwa beliau ini menista Kristen. Tapi, nah ini dia ya, saya mencoba berhati-hati ketika memberikan narasi ini karena saya meyakini bahwa Anda narasi ini berpengaruh kepada banyak orang. Saya meyakini bahwa ada sebuah indikasi bahwa Pak JK dalam hal ini menggeneralisir detail yang seharusnya tidak boleh dicampur adukan. Kenapa? Karena meskipun beliau tidak di mata saya tidak kemudian punya sebuah perkataan sesederhana mengatakan Kristen itu mengajarkan syahid dengan membun-bun orang, tapi perkataan beliau ini adalah perkataan yang bagi saya terkesan sangat generalisir dan memberikan karikatur yang keliru tentang kekristenan. Di situ kalau kita perhatikan video beliau, dia ini bilang bahwa di Ambon dia masuk ke tengah-tengah masyarakat. Dan dia menemukan ada orang tua dari seorang anak yang dalam hal ini kehilangan nyawanya karena perang. Terus orang tua itu tidak menyesal karena orang tua itu bilang anak saya itu masuk surga syahid. Perhatikan ini baik-baik. Ini yang menjadi ketidaksetujuan saya dengan Pak JK, ya. Ajaran untuk membun-bun dan dibun-bun di dalam perang agama dan dianggap syahid, bagi saya ini bukan ajaran Kristen. Dan
sepanjang saya ada di sana, saya tidak pernah mendengar ada seorang tokoh pemuka agama yang mengajarkan bahwa berperang, eh, membunuh seorang Muslim itu membuat orang Kristen masuk surga. Itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada, ya. Tidak pernah ada sama sekali. Sehingga itu yang saya maksudkan dengan yang tadi ini. Betul bahwa statement Pak JK itu, saya bilang kalau di framing bahwa menista Kristen, bagi saya kita keliru. Begitu, kita keliru. Tetapi apa yang Pak JK ceritakan di dalam ceramah di Masjid UGM itu adalah sebuah cerita yang misleading. Kenapa misleading? Karena tetap saja itu memberikan kesan bahwa seakan-akan kekristenan itu mengalami apa yang Pak JK katakan ini, bahwa orang-orang di benak mereka itu adalah mereka mengangkat senjata, mereka membunuh orang lain supaya masuk surga sesuai ajaran agama. Itu tidak ada dalam kekristenan, ya. Meskipun beliau kemudian kan bilang di klarifikasi di menit 26 ke atas itu bahwa agama Islam dan Kristen tidak ada ajarannya untuk bunuh orang. Tapi masalahnya menurut saya ini konteks Pak JK ini berpidato yang kemudian dia itu tentang emang kalian syahid, kalian tuh masuk neraka. Menurut saya ini konteksnya bukan pada Kristen nih. Ini konteksnya pada agama yang lain. Nah, izinkan saya untuk kemudian menyusun argumentasi saya bahwa saya mengatakan ini tidak keluar dari ruang hampa karena saya adalah seorang yang adalah penyintas dari kerusuhan Ambon. Saya mengalami sejak hari pertama kerusuhan Ambon itu terjadi, saya ada di sana. Saya bagian dari komunitas yang terdampak oleh konflik yang berdarah itu atau konflik yang sangat menyedihkan itu. Jadi gini, saya ikut dari hari pertama sampai pada hari perjanjian Malino yang digagas oleh Pak JK. Saya ada di sana. Bahkan dikatakan, bahkan setelah itu saya masih ada sekian tahun menetap di sana, mengamati keadaan struktur sosial, apa yang sedang terjadi. Saya perlu berkata kepada teman-teman bahwa yang terjadi dengan konflik Ambon sejak awalnya itu adalah sebuah konflik yang sangat sederhana. Bukanlah konflik agama sebagaimana yang terjadi meluas, tetapi konflik antara sentimen antara suku tertentu, sentimen terhadap kelompok preman tertentu yang kebetulan pada akhirnya diperluas dengan isu agama, yaitu Kristen dan Islam. Jadi konflik itu adalah konflik yang sederhana, konflik yang antar katakanlah preman begitu. Tetapi kemudian ada masa di mana konflik tersebut meluas dengan sangat luar biasa ketika pada tahun 2000 Laskar Jihad pimpinan Jafar Umar Talib itu masuk ke Ambon dan menaikkan skala konfliknya. Sebagai gambaran buat Anda, silakan Anda amati, ini adalah video ketika mereka melakukan unjuk rasa di gedung DPR. Mohon maaf saya sengaja untuk mute-kan karena saya tidak bisa menampilkan suaranya, tapi silakan Anda lihat orang ini berceramah, Jafar Umar Talib ini, dan kemudian apa yang Anda lihat menjadi pasukan Laskar Jihadnya. Oh, apa yang mereka angkat ini teman-teman? Apa yang mereka angkat? Ini apa teman-teman? Dan bahkan mereka dengan leluasa menunjukkan mengayun-ngayun itu senjata tajam, seakan-akan parade mereka siap untuk kemudian membun-bun yang berlainan dengan mereka. Dan saya tidak mengada-ada. Apa yang Anda lihat ini adalah sebuah realita bahwa skala
konflik Ambon itu berkembang menjadi skala sangat agamis sekali ketika Laskar Jihad ini masuk ke sana. Ya. Saya tidak menampik bahwa konflik Ambon itu di awal itu ada unsur agamanya. Saya tidak tampik itu. Tapi kemudian masalahnya isu ini menjadi isu perang agama atau perang antar agama itu semakin tajam, eskalasinya semakin tinggi ketika kelompok-kelompok ini masuk ke sana. Dan di sini saya mau kasih tahu, narasi syahid itu narasinya siapa? Itu pertanyaannya. Kenapa saya perlu jelaskan ini kepada Anda untuk saya menyatakan ketidaksetujuan saya kepada Pak JK ketika Pak JK bilang bahwa di Ambon itu orang-orang Kristen juga berpikir syahid. Salah. Tidak pernah ada orang Kristen Ambon berpikir syahid. Karena memang narasi syahid itu bukan narasinya Kristen. Begitu loh. Betul, Pak JK tidak mengatakan ajaran Kristen mengajarkan syahid. Saya kira itu bisa kita simpulkan. Makanya saya pun tidak mau terlalu tendensius. Tetapi dalam hal ini ada masalah ideologi yang diungkapkan oleh Pak JK di dalam benak orang Kristen. Konflik 99 itu penuh dengan konspirasi politik. Saya tidak bisa jelaskan ini karena saya rasa perlu investigasi lebih lanjut lagi. Tetapi yang bisa saya saksikan adalah umat Kristen pada konflik 99 itu atau konflik Ambon itu termotivasi untuk mempertahankan diri. Mereka mengangkat senjata bukan karena mau masuk sorga. Pak JK tidak ada ceritanya umat Kristen itu mengangkat senjata untuk masuk sorga. Itu bukan narasi yang berkembang di Ambon. Karena memang Kristen tidak pernah mengajarkan kamu angkat pedang untuk masuk sorga. Itu faktanya. Perkara kemudian terjadi di beberapa bagian lain ada unsur-unsur itu dan sebagainya, kita singkirkan dulu. Tetapi apa yang kemudian dikatakan oleh Pak JK dalam hal ini saya harus bantah. Bersaksi bahwa ada semacam ideologi bersama di pikiran orang Kristen untuk berperang, untuk memperoleh sorga, itu adalah misinformasi yang fatal. Kenapa saya katakan misinformasi? Ini adalah informasi yang keliru, yang disebarkan. Kalau kita berpandangan positif, tidak ada intensi memecah belah. Makanya disebut misinformasi. Tapi jika siapa yang tahu apa yang ada di dalam hati beliau, kita tidak pernah tahu. Dan kita juga tidak boleh berpandangan buruk. Tetapi pada skenario terburuknya, maka ini adalah disinformasi. Informasi keliru yang disebarkan untuk memecah belah atau memberikan kesan bahwa orang Kristen pun sama, yaitu berpikiran syahid untuk supaya mengangkat pedang, membunuh orang, masuk surga. Nah, Pak JK dalam hal ini memberikan statement yang menurut saya statement yang berlebihan. Statement yang tidak pada tempatnya. Ketika beliau mengatakan bahwa beliau bilang kepada para pemimpin umat, "Hei, kalian tidak masuk surga. Kalian tuh jangan harap syahid karena kalian masuk neraka and so on." Masalahnya adalah apakah betul di dalam pikiran umat Kristen hari itu mereka masuk surga karena bun-bun orang? Saya bilang tidak. Dan dalam hal ini butuh pembuktian ekstra dari Pak JK bahwa ada pendeta ajaran Kristen di Ambon yang mendorong orang Kristen bersikap sebagaimana yang di atas. Saya berharap Anda memahami apa yang menjadi statement saya. Ya. Makanya karena saya ada di sana, saya ada di tengah komunitas di sana, saya termasuk sebagai utusan dari pelajar Kristen yang bertemu dengan pelajar-pelajar Muslim di sana. Kami duduk makan bareng-bareng. Saya di gereja, saya mendengarkan ceramah khotbah dari para pendeta. Saya mendengarkan orang-orang Kristen berbicara, berinteraksi tentang konflik. Yang dikatakan, diajarkan di tengah-tengah umat Kristen adalah kami mendoakan supaya aparat keamanan bekerja dengan benar. Bukan memihak kepada salah satu kelompok.
bukan turut bermain dalam konstelasi politik. Kami mendoakan supaya mereka bekerja dengan benar. Supaya apa? Supaya aman. Supaya tidak perlu lagi ada kerusuhan. Kenapa? Yang sengsara ya kita. Nah, disinilah saya berani untuk bersaksi bahwa tidak ada sebagaimana apa yang dikatakan oleh Pak JK tersebut. Ya. Jadi kita harus hati-hati menyimpulkan. Nah, sekali lagi, apakah Pak JK menista Kristen? Kalau saya pribadi saya bilang too far, terlalu jauh kita mengambil kesimpulan itu. Tetapi apakah Pak JK memberikan informasi yang keliru tentang orang-orang Kristen berpikir syahid demi masuk surga dengan mengangkat pedang? Salah itu barang. Nah, itu yang saya mau luruskan kepada teman-teman semua, ya. Nah, saya berharap bahwa video ini jelas dan clear karena eh, tentu buat Anda yang Anda tidak bisa mungkin menyimak video ini sekilas begitu saja terus Anda mungkin mohon maaf ya, mungkin bisa salah paham. Tapi Anda harus benar-benar mengerti bahwa ini ada satu layer di bawah itu, ada satu hal yang di belakang apa yang kita amati hari ini di media yang saya ingin supaya teman-teman kita semua bisa memahami sebenarnya apa yang terjadi di belakang apa yang kelihatan begitu ya. Nah, jadi bagaimana menurut kalian semua ya? Bagaimana menurut teman-teman? Saya berharap Anda bisa memberikan komentar Anda apa yang terkait dengan apa yang menjadi topik pembicaraan kita. Ya, apakah Anda setuju? Silakan. Anda tidak setuju dengan saya? Silakan juga, nggak masalah. Tapi saya berani bilang bahwa apa yang dikatakan Pak JK mungkin itu terjadi ketika dia bilang kalian tidak syahid, kalian masuk neraka. Ya menurut saya beliau sedang berdialog dengan komunitas Muslim di sana yang memang dimotori atau terpengaruh sekali oleh yang tadi saya bilang nih, terpengaruh sekali oleh eskalasi konflik yang dibawa oleh kelompok Laskar Jihad. Orang Kristen ya tidak terpengaruh sama kelompok ini dalam arti ya karena memang kita tidak mengikuti ideologi mereka. Tetapi dalam hal ini saya menduga bahwa Pak JK itu sebenarnya ngomong kalian masuk neraka itu ya kepada komunitas Muslim yang terpengaruh dengan eskalasi konflik yang dibawa oleh Laskar Jihad. Begitu maksud saya, ya. Dalam hal ini saya kira saya tidak mengada-ada teman-teman karena Anda bisa menemukan dalam sebuah artikel yang lain, misalnya dari sebuah judul berita di sini konflik Ambon dan pembubaran Jamaah Islamiyah JI. Pelajaran berharga memelihara perdamaian. Konflik sosial seperti yang terjadi di Ambon dicegah sedini mungkin agar tidak meluas dan menjadi embrio tumbuhnya paham-paham TEROR. Ya, teror. Nah, dalam artikel tersebut di situ ditulis, di lain kesempatan hampir 3.000 anggota Laskar Jihad yang dilatih di Bogor masuk ke Maluku. Selain di Maluku, konflik terbakar di Maluku Utara. Bahkan Komandan JI Zulkarnain sempat membuka kamp pelatihan Pulau Morotai. Untungnya rencana ini gagal. Beberapa kamp pelatihan didirikan di beberapa tempat pesisir Ambon. Tidak hanya Indonesia, jihadis dari Arab Saudi, Pakistan, Mesir terlibat meski jumlahnya sangat kecil. Konflik di Ambon ini harus dicegah karena banyak yang jadi radikal. Kelompok radikal pun masuk. Perdamaian harus dijaga, bibit konflik harus dicegah. Itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa saya punya dasar untuk mengatakan dan curiga bahwa apa yang diceritakan oleh Pak JK itu sebenarnya bukan kepada kelompok Kristen. Ketika dia mengatakan, oh ini Kristen juga begitu syahid. Saya rasa mungkin karena faktor umur ya, beliau itu sudah salah ingat. Tapi yang jelas itu bukan ada pada pemikiran Kristen. Menurut teman-teman, apa pendapatmu? Silakan kalian sampaikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan ya saya sekali lagi mencoba untuk tetap fair, tetap adil dan berintegritas ketika menyampaikan argumen-argumen ini, teman-teman ya. Silakan kalian tuliskan kolom komentar. Ya, dan saya sebenarnya ingin kemudian memunculkan opini pribadi saya bahwa
apa yang terjadi dengan Pak JK ini, ya mungkin sebagian dari Anda mungkin bertanya-tanya, kenapa kok orang Kristen bereaksi begini banget, begitu ya? Nah gini, reaksi yang terjadi pada orang Kristen hari ini, tentu saja saya berharap reaksi tersebut adalah reaksi yang kita orang Kristen harus ingat bahwa ajaran Yesus tidak melegitimasi persekusi kita terhadap orang lain, ya. Tetapi ajaran Yesus Kristus itu mengingatkan kita bahwa bagaimana kita tuh sadar betul kita hidup di tengah dunia yang jatuh dalam dosa, dunia yang egois, dunia yang memikirkan kepentingannya sendiri sehingga mereka bisa mengorbankan banyak orang, bahkan menindas orang lain. Ya kita jangan sampai sama seperti dunia, begitu ya. Karena apa yang terjadi hari ini adalah sebuah rasa ketidakadilan yang menimpa atau ada di dalam pikiran dan benak banyak orang. Kalau misalnya dibandingkan dengan kasus Ahok tahun 2016, kalau kita ingat kembali, kasus ini menunjukkan kepada kita bahwa terjadi sebuah politisasi terhadap statement yang dianggap menista agama, di mana pada waktu itu Ahok itu dianggap menistakan Islam, menodai Al-Quran, menghina ulama, melecehkan umat. Lantaran ketika dia berpidato atau memberikan sambutannya di Pulau Seribu yang di mana dia mengomentari lawan-lawan politiknya yang bisa jadi lawan politik atau bahkan mungkin ulama yang mengatakan memakai Al-Maidah 51 yang menurut narasi Ahok itu dipakai untuk menipu umat supaya tidak memilih dia karena dia pemimpin yang tidak seiman atau seagama. Nah tentu itu konteks dari apa yang terjadi di 2016 yang mengakibatkan Ahok itu dipenjarakan atau katakanlah digeruduk sama massa. Nah teman-teman, kasus ini kenapa saya angkat? Karena kasus ini adalah kasus yang sebenarnya ada dalam pikiran melukai demokrasi kita. Melukai apa yang menjadi perjalanan politik bangsa kita. Dan ketika ada seorang tokoh yang kemudian mengatakan videonya beredar meskipun memang katakanlah dipotong, tokoh tersebut mengatakan hal yang sebenarnya serupa sebagaimana apa yang terjadi pada Ahok pada waktu itu yang videonya juga dipotong. Anda paham maksud saya? Jadi apa yang terjadi dengan Pak JK ini pada akhirnya digoreng dan JK sendiri membantah untuk bahwa dia menista agama. Dia menyebut bahwa videonya dipotong dan ini mengakibatkan kontroversi dan sebagainya, ya kan? Teman-teman kita akhirnya bisa mengerti karena pada akhirnya kalau misalnya ini kembali kepada apa yang terjadi pada zaman Ahok, maka misalnya mereka bertukar tempat, maka saya kira, ini menurut saya ya, Pak JK harus menerima bahwa Pak JK akan digeruduk orang. Dan menurut saya harusnya kan Pak JK tidak mau kan begitu loh. Nah tentu saja sebagai orang Kristen, saya jadi bertanya kepada teman-teman semua, apakah solusinya penjarakan Pak JK? Karena dia ini melaporkan karena dia ini dianggap menista agama. Saya sih berharap orang Kristen tidak melakukannya. Dalam arti saya berharap orang Kristen tidak melakukan kesalahan yang sama kepada sebagaimana apa yang pernah bangsa ini atau katakanlah yang pernah terjadi pada Ahok, seharusnya kita tidak melakukannya, begitu loh ya. Saya tidak kemudian menyamakan Ahok lantas kemudian dia adalah merepresentasikan Kristen, bukan, tapi kasus penistaan atas nama agama ini nih kasus yang menurut saya nih bermasalah begitu. Adalah sebuah tendensi yang bermasalah yang seharusnya orang Kristen menurut saya tidak kemudian melakukannya. Kalau kita melakukannya, kita tidak atas nama Kristen dan tidak perlu bawa agama, begitu maksud saya. Nah, celakanya adalah pada waktu kasus Ahok terjadi, Pak JK ini pernah memberikan sambutan kuliah terbuka di Universitas Oxford. Dan di dalam kuliah terbuka itu, dia mengatakan, menunjukkan bahwa ketika ditanya soal masalah Ahok, karena secara human rights di
dunia atau bangsa-bangsa yang lain ini bermasalah. Kasus Ahok ini adalah politisasi yang bermasalah karena dianggap menista agama dan ini Ahok itu dianggap sebagai korban dari politik ya. Nah, Pak JK dalam hal ini membela apa yang menjadi sikap massa yang menuduh Ahok menista agama. Dan kita bisa melihat dari statementnya Pak JK. Pak JK bilang kasusnya Ahok ini tentang penghinaan agama itu adalah sesuatu yang dibenarkan. Karena dia memakai contoh misalnya di Thailand ada raja yang tidak boleh dihina dan Thailand bisa mempidanakan orang yang menghina raja. Ya, menghina raja. Ini dua hal yang berbeda. Dianggap menghina sama menghina itu dua hal yang bisa jadi berbeda. Karena ya kuat-kuatan narasi. Nah, dalam hal ini Yusuf Kalla kemudian menghubungkan bahwa Ahok ini menghina agama. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya beliau menyetujui apa yang menjadi statement massa bahwa Ahok itu menista agama. Padahal Ahok pun punya konteks ketika membicarakan itu. Dia tidak secara langsung mengatakan ayat Quran tersebut menipu, tetapi dia mau bilang bahwa orang menggunakannya. Nah, itu kan adalah sesuatu yang kurang lebih ya 11-12 dengan apa yang terjadi dengan Pak JK hari ini. Makanya di situ dikatakan bahwa Pak JK ini berujar ya. Ahok menyindir lawan-lawannya menggunakan sebuah ayat Quran untuk mengelabui orang agar tidak memilih. Hal ini menyebabkan serangkaian demonstrasi. Nah, jadi begini, Pak JK dalam hal ini sebenarnya membiarkan demonstrasi itu terjadi dan tidak memberikan sebuah statement yang tegas sebagai seorang pemimpin yang seharusnya berani untuk tidak ikut selera massa atau selera propaganda. Kan seharusnya negarawan begitu. Tetapi yang terjadi pada waktu itu adalah Pak JK ini kita tidak mampu melihat bahwa ada upaya untuk menegakkan narasi yang clear, narasi yang benar. Ya, makanya ya di situ dikatakan bahwa penistaan ini jadi sesuatu yang ya banyak orang yang bela Pak JK ya, bahwa harus tahu konteksnya, harus ngerti konteksnya. Nah, sayangnya adalah orang Kristen kemudian bisa juga berkomentar, ya kalau pada kasus Ahok, apakah kalian lihat konteks atau tidak? Nah, saya kira disinilah permasalahannya. Ya. Nah, ngomong-ngomong Anda mungkin bertanya, ini kenapa di samping saya ini ada video-videonya si Om berjenggot namanya Zakir Naik ini, begitu ya. Nah, kalau Anda bertanya kenapa dia ada di sana, karena itu adalah satu hal yang saya mau tunjukkan kepada Anda. Bahwa masalahnya lagi, Pak JK ini pernah punya histori mendukung safari dakwah Zakir Naik. Yang kita tahu betul bahwa Zakir Naik ini adalah seorang pendakwah yang bermasalah karena dia mendiskreditkan agama lain, dalam hal ini banyak mengomong tentang kekristenan, dan menjadikan kekristenan itu seakan-akan sebuah agama yang keluar dari apa yang menjadi arti sebenarnya, ya. Dan jelas ini adalah memecah belah umat. Tapi Pak JK dalam hal ini di tahun 2017, waktu yang hampir sama seperti waktu Ahok pada waktu itu dipersekusi gara-gara ucapannya yang tersebar luas sama Buniyani gitu ya, sama si Buniyani. Nah, itu kemudian Pak JK ini mengundang, bahkan dikatakan dari website ICMI ya, JK bantu datangkan Zakir Naik ke Indonesia. Wah, ini menjadi sesuatu yang menjadi tanda tanya. Karena ada orang Kristen yang kemudian juga mention sama saya amati ya, Pak JK ini kan juru damai, kok dianggap memprovokasi, kok dianggap mengadu domba. Saya tidak mau berlebihan, tapi saya mau kasih tahu bahwa fakta yang saya baru tunjukkan ini justru membuat kita bertanya-tanya. Lantas, di manakah peran beliau menjadi juru damai? Kalau beliau adalah juru damai yang sejati, maka beliau seharusnya waktu itu tidak mendatangkan Zakir Naik.
sebagai seorang yang berceramah kemana-mana lalu memberikan framing yang negatif tentang kekristenan. Kalau beliau menghargai keperbedaan, maka beliau seharusnya pula memperjuangkan itu dan tidak melakukan tindakan yang sangat amat blunder ini. Ya, terserah kepada Anda ya. Saya memberikan data ini dan silakan Anda berpendapat. Jadi apakah artinya track record ini lantas kemudian apa kesimpulan Anda? Silakan Anda ambil kesimpulan sendiri, ya. Nah, sebagai yang terakhir saya ingin bertanya, makanya kalau saya sih merasa bahwa pada video yang beredar secara luas, menurut saya Pak JK tidak bisalah kita sebut lalu kemudian dia menista Kristen, karena itu video adalah video yang saya rasa perlu kita lihat konteks besarnya. Dan kita sebagai orang Kristen seharusnya fair dan tidak boleh lantas melepaskannya dari konteks. Karena jika dengan demikian maka kita mengulangi apa yang menjadi kesalahan masa lalu. Dan kita tidak boleh mengulangi seperti itu. Cuman apakah yang dilakukan oleh Pak JK dalam hal ini adalah sesuatu yang ada sesuatu yang keliru di sana? Menurut saya iya. Karena beliau sebagai seorang yang berasal dari Ambon, saya bisa bersaksi bahwa tidak ada dalam pikiran orang Kristen untuk kemudian mengangkat senjata melawan orang agama lain untuk syahid masuk surga. Itu tidak ada. Narasi itu adalah narasi yang ada dalam benak komunitas Muslim, karena pada waktu itu Laskar Jihad itu menaikkan standar menaikkan standar konfliknya sebagai konflik perang agama. Dan itu Anda tidak bisa bantah. Itu fakta sejarah, ya. Apakah semua Muslim berpikir begitu? Oh, tentu saja tidak. Tetapi saya menduga apa yang Pak JK ceramahi, tegur, itu adalah komunitas Muslim yang seharusnya jangan dibawa-bawa komunitas Kristen sebagai kelompok yang juga berpikir hal yang sama. Jadi semoga Anda mengerti maksud saya, ya. Dan yang terakhir, saya merasa bahwa kita sebagai orang Kristen seharusnya bijak dan berhati-hati, karena isu-isu ini tokoh-tokoh yang bisa dibilang tokoh-tokoh paling prominent di negara kita yang rentan sekali dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Jadi saya berharap bahwa apa yang menjadi pembahasan hari ini menjadi satu pembahasan yang membuat kita diperlengkapi dengan informasi yang lebih baik supaya kita berhati-hati. Karena unsur-unsur politiknya kuat sekali. Saya mengidentifikasi demikian, ya. Dan ya begitulah, saya merasa saya sudah cukup untuk memberikan edukasi dalam hal ini. Saya berharap bahwa teman-teman mendukung terus pelayanan ini, karena saya berusaha untuk tetap objektif, saya berusaha untuk tetap idealis, saya berusaha untuk berintegritas dalam hal ini, ya. Saya punya waktu terbatas, saya taping, saya rekam lagi, dan karena saya harus mengurus banyak hal yang lain, studi disertasi dan sebagainya, tapi saya berharap teman-teman diperkaya dengan cara berpikir yang baik. So, bagaimana menurut kalian? Mohon maaf kalau misalnya kali ini saya sangat berhati-hati karena muatan politisnya itu terasa sekali dalam kasus ini, begitu ya. Tapi saya berharap orang Kristen tidak ikut-ikutan latah dan melakukan kesalahan yang sama di masa lalu, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang lain. So, kita ketemu lagi di konten berikutnya. Jangan lupa hari Jumat ini akan ada konten atau rekaman saya dengan Pak Bambang Nursena. Kalau tidak ada kejadian yang berarti, maka video tersebut akan tayang. Nantikan, karena saya percaya bahwa teman-teman akan belajar banyak di sana. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. So, make it simple, make it meaningful, and God bless you, teman-teman semua.